kalau masyarakat pada umumnya nih Bu ya, termasuk saya mungkin ya, melihat puskesmas itu kadang agak malas nih Bu. Ya kan? Image dari puskesmas selama ini ya memang kita juga lihat di media sosial ya, layanan puskesmas yang mungkin banyak masyarakat mendapatkan layanan yang kurang baik, kurang nyaman. Tapi alhamdulillah kami di sini masyarakat cukup besar animonya kepada Puskesmas Ciwaruga. Jadi kami sekarang memiliki kepesertaan kurang lebih 16.000 dan cukup aktif. Saya lihat sih masyarakat sekarang sudah mulai melihat bahwa puskesmas ini tidak seburuk image yang sebelum-sebelumnya ditempelkan ya, untuk puskesmas. Nah, kalau di puskesmas sendiri seperti apa Bu? Apakah ada pertanyaan itu juga akan ada dibedakan juga apakah dia umum atau BPJS Kesehatan atau seperti apa Bu? Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik. Kali ini kita masih berbincang-bincang dan ngobrol tentang BPJS Kesehatan. Ya, tentunya di episode kali ini sudah bersama dengan saya Kepala Puskesmas Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Apa kabar Ibu? Baik Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Gimana nih Bu? Hari-hari ini kondisinya pasti harus sehat ya. Sebagai Kepala Puskesmas kayaknya dilarang untuk sakit ya Bu? Iya, betul. Okay. Karena ya itu tiap hari harus standby ya. Melayani masyarakat. Oke, baik Bu. Kita masuk ke poin-poinnya Bu ya, pembahasan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Puskesmas Ciwaruga ini apa aja sih Bu? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan dulu, saya Dr. Gigi Nur Rahmatul Hidayah, saya Kepala Puskesmas Ciwaruga. Mungkin seperti halnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pertama, bahwa kami memiliki layanan pasien umum yang kami bagi dua sesuai dengan program ILP sekarang sedang diluncurkan oleh Kementerian, bahwa di pasien umum ini kami bagi dua menjadi pasien usia produktif dan lansia. Lalu kami punya pelayanan ibu dan anak. Ibu dan anak itu meliputi ibu hamil dan anak dari umur 0 sampai usia remaja. Selanjutnya ada layanan gigi untuk pasien-pasien gigi dan mulut. Lalu ada layanan farmasi dan layanan laboratorium. Layanan gigi ini bukan karena Kepala Puskesmas dokter gigi kan? Tidak, jadi memang itu sudah standar dari fasilitas kesehatan dan memang standar juga dari BPJS Kesehatan. Oke, baik Bu. Nah, kalau masyarakat pada umumnya nih Bu ya, termasuk saya mungkin ya, melihat puskesmas itu kadang agak malas nih Bu, ya kan? Agak malas nih. Mungkin apakah ini menjadi suatu tantangan bagi Puskesmas Ciwaruga untuk masyarakat itu kadang puskesmas itu bukan menjadi salah satu pilihan utama dalam kondisi kedaruratan seperti itu Bu, tapi lebih ke klinik atau langsung ke rumah sakit. Nah gimana Bu kalau untuk warga di setempat sini? Terima kasih. Jadi memang mungkin image dari puskesmas selama ini ya memang kita juga lihat di media sosial ya, layanan puskesmas yang mungkin banyak masyarakat mendapatkan layanan yang kurang baik, kurang nyaman. Tapi alhamdulillah kami di sini masyarakat cukup besar animonya kepada Puskesmas Ciwaruga. Jadi kami sekarang memiliki kepesertaan kurang lebih 16.000 dan cukup aktif pesertanya, dan mereka tidak ragu-ragu untuk mengakses layanan dari Puskesmas Ciwaruga. Dan mungkin selain dari di puskesmas sendiri, kita juga punya jaringan, yaitu berupa posyandu dan puskesmas keliling. Jadi untuk saya lihat sih masyarakat
sekarang sudah mulai melihat bahwa puskesmas ini tidak seburuk image yang sebelum-sebelumnya Dulu-dulu ditempelkan ya. untuk puskesmas. Oke, baik-baik. Dengan adanya pelayanan tadi untuk dokter gigi, ada untuk ibu dan anak, berarti ada opsin juga ya Bu ya? Untuk objin itu mungkin lebih ke Bidan. fasilitas, untuk maksudnya pelayanan ibu Kandungan, hamil. ibu hamil. Iya ada. Kami ada untuk jadi di kami ada bidan. Ya. Oke, Bu, kalau untuk fasilitas yang diberikan dari Puskesmas Ciwaruga ini untuk akses untuk memanfaatkan fasilitas dari JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, seperti apa Bu? Apakah Puskesmas ini bisa hanya memberikan surat rujukan saja tanpa ada pemeriksaan atau seperti apa Bu? Oke. Mungkin kami juga merujuk dari moto BPJS Kesehatannya bahwa BPJS itu mudah, cepat, dan setara. Jadi tentu saja kami akan sangat memudahkan peserta BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas Ciwaruga. Dan untuk rujukan, memang SOP dari BPJS Kesehatan bahwa untuk pasien yang baru pertama kali akan baru kontak pertama kali dengan fasilitas kesehatan pertama itu, pasien harus datang dulu karena kan dokter itu harus melihat dulu, jangan hanya ada informasi ini harus dirujuk dan sebagainya tanpa dokter memeriksa terlebih dahulu. Jadi untuk pasien yang pertama kali kontak dengan fasilitas kesehatan, pasien harus datang ke puskesmas. Tapi untuk pasien yang selanjutnya mungkin ada rujukan yang memang harus dilakukan rujukan yang terus-menerus. Kami bisa melalui hotline puskesmas. Jadi pasien tinggal masuk ke hotline, nanti memberikan foto KTP dan surat rujukan dari dokter di rumah sakit, dan nanti kami akan tindak lanjuti untuk membuat rujukannya, dan nanti pasien tinggal mengambil surat rujukan. Jadi misalkan surat rujukan sudah selesai, kami informasikan bahwa surat rujukan sudah selesai, silakan untuk diambil. Jadi pasien tidak perlu datang ke puskesmas untuk mengantri mungkin ya, jadi kami bisa langsung berikan. Ya, baik. Ini menarik juga ya Bu ya, masalah tentang kalau kita ke rumah sakit, kalau kita ke rumah sakit itu akan ditanyakan ini BPJS Kesehatan atau umum. Nah, kalau di puskesmas sendiri seperti apa Bu? Apakah ada pertanyaan itu juga akan ada dibedakan juga, apakah dia umum atau BPJS Kesehatan atau seperti apa Bu? Baik, di Puskesmas Ciwaruga sendiri ya kami untuk alur pertama kali pasien datang itu mengambil surat tiket antrian. Di tiket antrian sendiri tidak ada ini untuk pasien BPJS atau pasien umum. Kami tiket antriannya sesuai dengan layanan yang akan mereka dapatkan. Misalkan jadi ada tiket untuk umum, tiket untuk gigi dan untuk KIA. Dan nanti ketika mereka berjalan sesuai alur pun tidak ada kami menanyakan ibu pasien umum atau BPJS, malah kami lebih istilahnya kami akan memberikan pelayanan langsung apa yang mereka inginkan, yang untuk mendapat pelayanan kami. Setelah itu malah kalau BPJS malah mungkin lebih menurut saya malah lebih enak ya, jadi langsung ditangani dan pasien sudah pulang, tidak ada administrasi apapun. Apa kalau misalkan kayak biaya pendaftaran atau untuk biaya obat dan sebagainya? Untuk pasien BPJS kita tidak ada biaya tambahan apapun, tidak ada pendaftaran apapun. Jadi begitu pasien datang, ambil tiket antrian, lalu ke pendaftaran, hanya memperlihatkan kartu identitas, bisa KTP atau KK. Malah kadang saya menyarankan ibu kalau KTP kan kadang lupa ya, orang bawa dompet lupa, tapi coba ibu fotokan di handphone. Jadi misalkan kalau handphone kan orang nggak mungkin lupa ya, pasti dibawa-bawa gitu ya. Jadi kalau handphone tinggal diperlihatkan fotonya, ini nicknya dan lain sebagainya, langsung bisa kami layani. Baik, kan Bu, tadi di sini ada bidan ya. Otomatis kan ada masyarakat yang memeriksakan kandungan dan sebagainya terkait dengan kehamilan. Nah, untuk fasilitas ambulan sendiri seperti apa Bu untuk di puskesmas ini Bu?
Mungkin memang untuk fasilitas ambulan karena memang kebetulan kami belum ada belum punya supir ambulan khusus gitu. Jadi untuk rujukan biasanya kami meminta bantuan ke desa. Jadi kan tiap desa itu punya ambulan desa. Jadi untuk mobilitas masyarakat baik misalkan dari tempat ke puskesmas maupun dari puskesmas misalkan ke rujukan di rumah sakit, kami sudah berkoordinasi dengan desa dan puskesmas ambulan desa lah yang akan mobil kemana-mana. Oke, gitu. Itu fasilitas yang diberikan dari puskesmas melalui desa itu ya, melalui desa untuk rujukan selanjutnya ya. Oke, baik. Nah, kita berbicara tentang kendala-kendala nih, kendala-kendala yang mungkin diterima pihak puskesmas dari masyarakat dalam hal ini peserta BPJS tentunya ya, BPJS Kesehatan. Nah, apa Bu keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang seringkali mungkin disampaikan oleh masyarakat kepada Ibu sebagai kepala ataupun mungkin kepada staf-staf yang ada di puskesmas Bu? Umumnya. Mungkin secara umum ini keluhan akan layanan BPJS atau ke puskesmas? Ya, layanan BPJS. Untuk layanan BPJS mungkin kadang ada seperti 2 hari yang lalu ada sistem yang mungkin sedang error atau sedang lambat, dan hal itu bisa menjadi hambatan untuk pasien menerima layanan. Misalkan ada pasien yang ingin melakukan rujukan, untuk 1 hari itu tidak bisa kami lakukan karena ada masalah di sistem. Tapi secara umum untuk layanan pasien BPJS di Puskesmas Ciwaruga, kami tidak mendapat keluhan yang cukup berarti lah. Paling mungkin masalah di antrian, misalkan pasien menunggu lama. Kalau menunggu lama kan apalagi misalkan kayak berobat untuk di gigi ya, kan gigi itu nggak bisa cuman dilihat, tapi harus kita ada lakukan perawatan ya, paling itu aja sih, karena misalkan lama dan lain sebagainya, itu aja sih. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin tidak ada. Oke, baik Bu. Nah, untuk misalkan kayak gigi ya Bu ya, apakah itu juga memang harus melalui atau melewati prosedur daftar antrian di mobile JKN atau antrian di puskesmas saja? Jadi masyarakat untuk dapat mengakses layanan kami ini bisa dari berbagai jalur. Ada yang jalur datang langsung mengambil antrian dan nanti ikut alur yang yang berlaku di puskesmas, dan ada yang melalui JKN Mobile. Untuk yang JKN Mobile itu memang pasien akan mengantri dari JKN dan itu kan langsung masuk ke sistem kami. Nanti pihak P-Care kami akan membaca bahwa ini udah ada yang antri dari JKN Mobile. Nanti mereka akan membuat mungkin kertas antriannya dan dituliskan nama yang bersangkutan. Dan nanti pasien begitu datang langsung masuk ke pendaftaran, ke bagian rekam medik itu, dan mereka akan bilang bahwa saya sudah melakukan pendaftaran di antrian online. Nah, nanti dari pendaftaran akan diarahkan ke bagian pengkajian, di pengkajian awal, dan seterusnya pasien untuk mungkin disuruh menunggu untuk dipanggil di pelayanan di dokter. Oke, baik. Itu ya Tribuners terkait dengan apa-apa menjadi fasilitas dan kendala-kendala yang dialami di Puskesmas Ciwaruga ini. Dan ternyata untuk fasilitas ambulan seperti itu juga sudah ada, walaupun ada rintangan sedikit ya. Mungkin ada belum bisa langsung dari kami. Tapi misalkan kalau memang benar-benar benar-benar dari puskesmas, jadi pasien itu misalkan ada gawat darurat datang ke puskesmas dan memang harus dirujuk, kami akan memfasilitasi. Oke, baik Bu. Biasanya nih Bu, keluhan-keluhan kesehatan apa sih Bu di kawasan Desa Ciwaruga ini yang paling banyak yang dikeluhkan? Ini kan kayaknya daerah ada urban banyak
pertanian juga ada ya. Iya, banyak jadi juga, kami ini campuran mungkin iya, ya dari karena yang perbatasan perkotaan juga ya, ini. dengan tapi masih ada masyarakat yang mata pencariannya pertanian. Apa nih Bu keluhan-keluhan kesehatan yang sering? Mungkin kalau yang istilahnya yang bukan diobati di puskesmas itu ya termasuk yang 10 penyakit yang paling banyak lah di masyarakat ya, misalkan gastritis, mungkin demam-demam, flu mungkin ya kalau orang ini bilang, atau mungkin kalau di gigi ya pulpitis, lubang gigi dan lain sebagainya. Jadi atau mungkin kalau lansia ya biasanya mah sakit badan gitu ya, ya seperti itu. Jadi hal-hal yang terjadi di masyarakat lah, mungkin ada penyakit-penyakit infeksi juga. Kadang ada kemarin ada mungkin sekarang lagi naik itu mumps ya, yang gondongan itu sudah ada beberapa kasus. Dan mungkin biasanya di musim-musim pancar hujan gini DBD biasanya sudah ada kasus lagi. Oke. Bagaimana Bu untuk sosialisasi terkait dengan penyakit-penyakit ini dan mengarahkan masyarakat itu, kan tadi cukup banyak Bu ya peserta BPJS itu 16 sekitar 16.000 ya untuk yang terdaftar di puskesmas ini. Ya. Nah, sosialisasinya seperti apa Bu? Serutin apa nih sosialisasi kepada masyarakat? Jadi kami ini puskesmas ini kan melayaninya tidak hanya di puskesmas atau pelayanan personal, tapi kita melayani juga masyarakat, yaitu usaha kesehatan masyarakat. Jadi selain ada pelayanan di puskesmas, kami juga ada pelayanan di posyandu, di pos usaha kesehatan kerja, atau misalkan di pusling, dan atau misalkan kita juga punya kader-kader kesehatan. Nanti dari kader-kader lah akan informasi-informasi yang kami sampaikan akan disampaikan oleh kader ke masyarakat. Dan petugas-petugas kami juga kan setiap hari ada jadwal posyandu, mereka akan turun juga ke posyandu, dan di sanalah mereka juga memberikan penyuluhan-penyuluhan atau apa saja yang hal-hal yang perlu diketahui misalkan tentang layanan kesehatan dan layanan yang bisa diakses dari BPJS. Seperti itu. Oke, Bu, di tengah kemajuan teknologi ya, dan masyarakat juga sudah cenderung ramah dengan teknologi, handphone dan sebagainya. Nah, tapi di balik itu masih ada nih masyarakat yang mungkin di kalangan usia lanjut yang tidak memiliki handphone dan sebagainya. Nah, untuk arahnya nih ke jam operasional ya Bu, ya kan, jam operasional. Mungkin Puskesmas Ciwaruga akan update di sosial media dan sebagainya, tapi ada beberapa kalangan masyarakat yang mungkin tidak memiliki media sosial, bahkan tidak memiliki handphone dan sebagainya. Nah, bagaimana Bu untuk informasi jam operasional dari Puskesmas Ciwaruga ini? Oke, ya mungkin tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa kami memiliki kader-kader itu Pak, kader-kader kesehatan yang memang mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kami mempunyai perwakilan bidan desa. Jadi di tiap desa kami, wilayah kerja kami itu meliputi 3 desa, yaitu Cigugur Girang, Ciwaruga, dan Sariwangi. Dan di tiap desa itu ada bidan desa. Jadi istilahnya kalau ada urgent malam misalkan ya, pasien atau masyarakat bisa mengakses dulu ke bidan desa yang kami tempatkan di desa. Jadi mungkin ya untuk tadi kata Bapak masyarakat yang tidak terpapar dengan gadget gitu ya, bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dari bidan desa maupun dari kader kesehatan. Oke. Nah, untuk jam operasional dari Puskesmas sendiri seperti apa Bu? Untuk jam operasional mungkin standar untuk jam operasional Puskesmas kami dari jam 8 sampai jam 2, tapi untuk pendaftaran mungkin sampai jam 11 karena kan kami juga takutnya kan kalau terlalu terlalu over juga nanti takutnya tidak terlayani dengan baik. Kalau sesuai standarnya itu dari hari apa sih Bu? Hari Senin sampai Minggu kah? Atau takutnya ada masyarakat yang nggak paham dan tidak ngecek website dan kurang paham gitu ya?
hari Minggu datang gitu? Apa masih Iya, buka? mungkin kalau jam operasional itu dari Senin sampai Sabtu ya Pak. Oh, Senin sampai Sabtu. Ya, kalau Minggu mungkin tutup. Oke. Berarti Senin sampai Sabtu, pendaftaran sampai jam 11. Ya. Dan pelayanannya sampai jam 2 siang. Oke, baik. Jadi jangan ada lagi masyarakat yang Ya. menanyakan kenapa nih Minggu, kenapa saya datang jam 3 sudah nggak dilayani atau sudah tutup. Jadi sudah terjawab ya buat Tribuners semua bahwa jam operasional dari puskesmas se-Indonesia itu Bu ya? Se-Indonesia. Se-Indonesia ya sama ya rata ya, karena itu kan sudah ada aturan khusus ya, ada aturan khusus yang diberikan dari pemerintah. Tapi mungkin ya kadang ada lah Pak ya, 1-2 orang lah gitu ya, misalkan sudah lewat jam 11, tetap akan kami layani Pak, tidak akan kami tolak, tapi mungkin kami beri pengertian bahwa untuk Ibu untuk ke depan pendaftaran sampai jam 11, jadi sebisa mungkin Ibu datang sebelum jam itu. Tapi kalau misalkan memang pasien sudah ada sudah masuk di JKN Mobile, walaupun misalkan dia datangnya jam berapa ya kami akan tetap layani. Gitu. Jadi yang mendaftar ngambil antrian secara manual juga masih dilayani, yang mobile juga JKN Mobile juga masih akan tetap dilayani seperti itu Bu ya. Tapi bagi yang manual mungkin ya lebih awal ya datangnya. Iya, biasanya mereka ya biasanya kalau masyarakat tuh pengen cepet-cepet gitu ya. Dan jadi kadang sebelum jam buka mereka sudah ada yang datang juga gitu. Jadi ya masyarakat. Nah, pendaftaran yang sampai jam 11 itu Bu, ada kuotanya nggak sih Bu? Atau misalkan satu hari itu hanya melayani 100 masyarakat untuk ke dokter gigi, hanya 50 orang untuk ke bidan, apakah ada kuota-kuota? Untuk kuota tidak ada. Jadi kami pokoknya maksimal sampai jam 11 berapapun pasien yang daftar akan kami layani. Tapi mungkin kalau untuk gigi biasanya kami akan memberikan penawaran karena kan karena gigi itu kan misalnya lama. Jadi misalkan pasien datang agak siang, kami akan menawarkan posisi misalkan sekarang yang baru dilayani nomor sekian, Ibu nanti kemungkinan akan mendapat nomor sekian, apakah mau nunggu atau tidak. Tapi kalau misalkan mau nunggu mangga kami akan layani, tapi kalau tidak ya mangga boleh mungkin besok lagi untuk datang. Oke. Balik lagi ke awal tadi Bu, banyak masih masyarakat yang belum menganggap puskesmas itu ya menjadi yang utama gitu ya. Nah, untuk gigi dan kebidanan ya, masalah bidan. Pelayanannya itu batasnya itu seperti apa Bu? Apakah gigi itu bisa sampai ke tahap ronsen bagian gigi atau hanya khusus pencabutan, nambalan, dan untuk kebidanan itu apakah bisa USG atau seperti apa di Ciwaruga ini? Oke, baik. Untuk gigi mungkin kami tetap merujuk dari yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, ada layanan-layanan yang memang harus diberikan di poligigi dan itu kami berikan semua. Jadi mungkin mungkin ya karena saya juga ikut terjun langsung ya. Jadi untuk di poligigi insya Allah kami melayani semua yang bisa istilahnya yang menjadi memang layanan dari BPJS Kesehatan, kecuali memang ada misalkan kayak kalau ronsen memang kami tidak punya alatnya juga ya Pak ya. Jadi kalau ronsen akan ke rumah sakit mungkin ya. Terus untuk pencabutan gigi yang mungkin yang sulit, mungkin itu juga kami akan rujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan ibu hamil ya, untuk KIA itu kami sudah memiliki USG dan kebetulan di bulan September ini dokter umum sudah mengikuti pelatihan dan sudah tersertifikasi untuk USG. Jadi kami bisa melayani USG untuk peserta BPJS itu untuk program dari JKN itu kan trimester pertama dan trimester ketiga itu gratis ya. Jadi kami memberikan layanan tersebut USG untuk gratis. Ya, untuk masyarakat. Oke, menarik nih bagi ibu hamil dan masyarakat yang mungkin
memiliki kendala untuk kesehatan gigi Bu ya, mulut dan gigi Bu ya. Iya. Oke, bisa puskesmas, khususnya Puskesmas Ciwaruga ini menjadi salah satu yang utama yang didatangi, yang pertama kali untuk didatangi sebelum adanya rujukan atau arahan dari puskesmas sendiri Bu ya, untuk apakah lanjut ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, terakhir nih Bu, apa nih pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan apa yang dialami dari puskesmas ini sendiri kepada masyarakat? Untuk masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ciwaruga agar tidak ragu-ragu untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan, karena layanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Ciwaruga akan memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin, tidak ada perbedaan dengan pasien-pasien lain. Silahkan untuk menjadi peserta BPJS, dan malah kadang saya kalau misalkan pasien gigi itu kan Pak sering bolak-balik ya Pak ya, malah misalkan pasiennya umum, saya suka menawarkan, Ibu kenapa nggak punya BPJS misalkan gitu. Kalau misalkan terkendala dengan biaya atau apa, saya suka sarankan untuk mencoba daftar ke pemerintah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan JKN yang dibantu oleh pemerintah, terutama untuk yang ibu-ibu yang orang-orang tua ya Pak ya. Jadi misalkan orang tua, jadi saya meminta berkoordinasi dengan pemerintah setempat, RT, RW, kepala desa untuk memfasilitasi mereka agar mereka segera bisa memiliki pesertaan BPJS Kesehatan dan yang dibiayai pemerintahnya mungkin masih banyak yang belum tersampaikan Bu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk informasinya, sehat selalu dan sukses selalu, khususnya buat Puskesmas Ciwaruga Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Dr. Gigi Nur, Kepala Puskesmas Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, dan sampai jumpa pada program Ngobrol dengan BPJS Kesehatan selanjutnya. Terima kasih.